Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi rohina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li musannif kitab Sulamu Taufiq al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi wa usulihim wa furuhim wa aslajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Sulamu Taufik di Masjid Jami Al-Kautsar Indro Kepomas Gresik. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, halaman 26 masih membahas tentang pengurusan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallu sholati lan utawi sekedhike nyolati alaihi ing atase mayit. Sedikitnya sholat atas mayit iku anyan wiya arab niat fi'la sholat alaihi ing atase mayit wal fardhu lan nentokno kefarduane wa yu'ayyina lan nyatakno sapa musolli. Nyatakno niki maksude niki mayat lan laki-laki atau mayat perempuan. Wa yaqula lan ngucap sapa musolli Allahu akbar. Wa huwa lan utawi musolli iku qaimun ngadeg ing qadara lamun kuwasa. Tsumma yaqra kemudian membaca Al-Fatihata ing surat Al-Fatihah. Tsumma yaqulalan mongko nuli ngucap sapa musolli Allahu akbar, lafadz Allahu akbar.
Tsumma yaqula mongko nuli ngucap sapa musolli Allahumma sholli ala Muhammad, lafat Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma yaqulu kemudian mengatakan atau mengucap sapa musolli Allahu akbar, lafat Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tsumma yaqula assalamu alaikum, kemudian mengucapkan lafat assalamu alaikum. Para hadirin yang saya hormati, itu adalah rukun ya. Yang saya baca tadi itu adalah termasuk rukun dari sholat jenazah. Itu paling sedikitnya kita sholat jenazah memenuhi rukun-rukun sholatnya. Itu paling sedikit. Nanti akan saya terangkan sunnah-sunnah di dalam sholat jenazah. Nah, jadi yang pertama ya itu adalah niat. Niat itu bisa ada tiga. Niat sholat jenazah sendirian boleh, niat sebagai makmum atau makmuman, dan niat sebagai imam atau imaman. Jadi sholat jenazah sendirian itu boleh, boleh. Ya, yang tidak membolehkan cuma satu mazhab, yaitu mazhab Maliki, harus berjamaah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i atau jumhur ulama itu boleh sholat jenazah sendirian. Ya, nah nanti saya terangkan detailnya. Ya, saya terangkan detailnya. Kemudian wal faradho, dan menentukan fardu. Jadi niat jenazah, sholat jenazah itu sama dengan sholat 5 waktu. Harus menentukan fardiyahnya, menentukan fardu. Contoh, fardhon lillahi ta'ala, fardhul kifayati lillahi ta'ala. Jadi harus ada fardunya. Ya, karena hukum mensolati jenazah itu adalah fardu kifayah. Nah, contoh ngeten para hadirin. Kalau kita sholat jenazah sendirian, maka niatnya itu tergantung jenazah itu perempuan atau jenazah itu laki-laki, atau jenazah itu anak laki-laki, atau jenazah itu anak perempuan. Ini hanya berbeda tentang istilah siapa yang disolati. Kalau misalnya kita sholat sendirian, sholat ijen jenazah di depan mayat, ya, maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti. Ini kalau laki-laki, hadzal mayyiti. Kalau perempuan, hadzihil mayyitati. Arba'a takbiratin fardhon lillahi ta'ala. Ya, itu kalau jenazah laki-laki, hadzal mayyiti. Kalau jenazah perempuan, hadzihil mayyitati. Kalau jenazah anak laki-laki, hadzal mayyitit tifli. Kalau jenazah anak perempuan, ala hadzihil mayyitati tuflati. Ya, ini kan. Loh, enggak bisa Pak, enggak bisa kita menghafal tifli tuflati. Boleh. Para ulama membolehkan kita mensolati jenazah, yang penting adalah perempuan dan laki-laki. Saya ulangi para hadirin, kalau itu jenazah laki-laki, maka ala hadzal mayyiti. Kalau itu jenazah perempuan, ala hadzihil mayyitati. Nggih. Itu kemudian harus dicantumkan wal faradho, fardhul kifayati. Ya, fardhon atau enggak pakai kifayah enggak apa-apa. Fardhon lillahi ta'ala. Wah, terlalu panjang tadi kan. Ya, ada yang pendek. Usolli ala hadhil mayyiti fardhon lillahi ta'ala. Oh, wis, mencukupi. Mengapa mencukupi? Sebab tadi disebutkan ya, itu ada namanya ta'yin, menentukan. Ini yang sholati laki apa perempuan? Kemudian fardunya, ya. Kalau jenengan menjadi makmum, maka
ditambahi makmuman. Kalau jenengan menjadi imam sholat jenazah, maka ditambahi imaman. Usolli ala hadzal mayyiti, laki-laki, usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman. Ya, kalau makmun. Kalau imaman arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Loh, kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Ya memang kalau betul-betul tidak bisa niat dengan bahasa Arab, maka panjenengan boleh, kalau dengan catatan ya, kalau betul-betul panjenengan tidak hafal niat sholat jenazah, maka boleh panjenengan pakai bahasa yang sampean mengerti. Niat ingsun sholat jenazah atas mayit laki-laki ini fardhu lillahi ta'ala, cukup, boleh, dengan catatan sampeyan betul-betul sungguh-sungguh tidak bisa berniat bahasa Arab. Oke, boleh. Pernah saya sholat jenazah itu saya ajak, ada orang saya ajak, Pak ayo monggo sholat jenazah, pahalanya besar sekali. Apa jawabannya? Oh saya nggak bisa niat bahasa Arab. Loh, nggak apa-apa, bahasa Jawa ya nggak apa-apa, bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, dengan catatan betul-betul tidak bisa niat dengan bahasa Arab. Ya, ini para rahimakumullah, kalau mayatnya atau jenazahnya ada di depan kita atau hadir ada, maka itu dinamakan sholat jenazah atau sholat mayit. Kalau kita sholat tidak ada jenazahnya atau sudah dikubur, ya, maka kita sholat ghaib. Caranya sama, ya, caranya sama. Cuma kalau sholat ghaib ditambahi al-ghaibi, ngerti nggih? Usolli ala hadzal mayyiti, usolli alal mayyiti atau alal mayyitati kalau perempuan, al-ghaibi, ngoten nggih, itu ditambahi begitu. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab ini disebutkan aqallus sholati, ya, sedikit-dikitnya sholat jenazah itu kalau kita baca semuanya adalah rukun. Itu berarti kalau kita sholat jenazah paling sedikitnya kita memenuhi rukun sholat jenazah. Itu aqallu sholatil janazah. Kalau panjenengan tidak faham tentang rukun sholat jenazah, menjadi orang awam, maka panjenengan menjadi makmum, jangan menjadi imam. Amburadul mangke kaya Abu Nawas. Abu Nawas pernah sholat jenazah niku pakai sujud. Pakai rukuk, pakai sujud. Di satu negara geger viral. Loh, Abu Nawas kok sholat jenazah pakai rukuk, pakai sujud. Dipanggil sama khalifah. Abu Nawas, kenapa kamu sholat jenazah kok pakai rukuk sama sujud? Dasar Abu Nawas ya pinter jawab. Ngapunten raja, sebab saya melihat jenazah ini khusus dusone sak langit bumi. Ini ya itu hanya guyonan, kisah dari Abu Nawas, ya. Loh, panjenengan lihat di YouTube, di medsos, ketika puncak-puncaknya virus corona tahun kemarin tuh, ya, saya melihat orang ketika sholat jenazah itu kadang pakai rukuk loh. Pernah tahu kan? Pakai rukuk. Ya Allah, harusnya yang mensolati itu harus yang faham sholat jenazah. Nah, apa di dalam kitab Safinatun Najah, kitab mazhab Syafi'i, karangannya Syekhul Alim Al-Fadhil Al-Alama As-Sayyid As-Syekh
Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'id ya Al-Hadrami Asy-Syafi'i Al-Jawi yang wafat tahun 1854 Masehi, yang makamnya ada di komplek Masjid Al-Makmur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Beliau mengatakan arkanus sholatil janazati sab'atun, rukun sholat jenazah itu ada 7. Apa saja 7 itu? Al-awwalu an-niyatu, niat. Jadi pertama itu wajib niat panjenengan. Ya, sebab banyak orang terus terang eman ketika ada orang sholat jenazah lebih banyak diembong daripada yang sholat jenazah, eman. Ada yang tanya, loh celana saya agak tinggi, loh itu kan nutup aurat, tidak masalah. Yang penting celananya di bawah lutut, ya. Ada yang pakai hawai kan, setengah apa? Setengah betis sama setengah lutut. Berarti kan lututnya ditutupi. Oh, nggak pakai sujud kan, hanya berdiri. Asal nutup aurat dan pakaiannya suci dan punya wudhu, boleh ikut sholat jenazah. Ya. Ada yang bilang, loh aku kaosan. Hubungannya apa? Ya kaosan kan nutup aurat, boleh. Ya, boleh. Nah, pertama niat. Yang kedua apa? Arba'u takbiratin, 4 takbir. Nanti saya ceritakan, Nabi pernah sholat jenazah 9 takbir. Nabi pernah sholat jenazah pakai 6 takbir, pakai 5 takbir. Tapi mengapa kita pakai 4 takbir? Sebab ini adalah kesepakatan madhab, kesepakatan imam-imam madhab. Ya. Nah, yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri. Rukunnya adalah orang yang mampu wajib berdiri. Ada orang yang nggak bisa berdiri, duduk karena sakit, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada yang tanya, aku gak sok ngadeg sungkan, sungkan, lek longgo sungkan. Saya jawab boleh sholat jenazah kalau benar-benar makmum itu tidak bisa atau tidak mampu berdiri, boleh ikut sholat jenazah. Sebab rukunnya berbunyi al-qiyamu 'alal qadiri, wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, ya kan? Jadi lek ono anake meninggal, bapaknya lumpuh di kursi roda, kemudian mau sholat jenazah, boleh. Boleh. Karena tidak mampu berdiri. Ini perlu digarisbawahi. Kemudian apa? Qiraatil Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian as-salatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsalitsah, membaca sholawat Kanjeng Nabi setelah takbir yang kedua. Kemudian berdoa ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Kemudian apa? Takbir keempat, kemudian salam. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini rukun. Ketika panjenengan setelah ikut imam atau sendirian, ketika sudah takbir yang keempat, terakhir, maka doa setelah takbir yang keempat itu hukumnya sunnah. Yang rukun apa? Takbir pertama tadi Fatihah, takbir kedua tadi apa? Sholawat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat, setelah takbir keempat itu boleh berdoa, boleh tidak berdoa, boleh langsung salam. Karena hukumnya sunnah. Khusus doa setelah takbir yang keempat hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam sholat jenazah, Allah takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum, tidak berdoa, boleh. Boleh. Nah, ini harus dipahami.
Para hadirin rahimakumullah, ya. Hukum sholat jenazah itu jumhur ulama, jumhur imam madhab itu hukumnya fardhu kifayah atau wajib kifai. Ini tercatat keterangannya di dalam salah satu kitab ulama Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu, yang bernama Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa jumhur ulama mengatakan hukum sholat jenazah adalah fardhu kifayah, atau istilah kitab lain adalah wajib kifai. Artinya apa? Ketika ada orang meninggal, sekelompok kaum muslim sudah mensolati, maka gugur semua kewajiban yang lain. Jikalau ada orang meninggal, tidaklah satupun orang mensolati, maka seluruhnya ikut berdosa. Ini. Lah, Imam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, fardhu kifayah apa ukurannya? Meskipun misalnya ada orang meninggal dan satu desa itu hanya satu orang yang mensolati jenazah itu, maka sudah gugur semua kewajibannya. Ya, jadi ukurannya adalah cukup satu orang yang mensolati jenazah, yang lainnya tidak, maka gugur kewajiban semua. Nih kan? Syukur-syukur jangan satu orang, mau sok kenemenan Pak, sholat jenazah mau situ tok. Ya, minimal sa-RT. Ya, untung-untungnya sholat jenazah lebih dari 40 orang. Nah, ini bagus. Karena ada hadis mengatakan kalau sholat jenazah lebih 40 orang, maka malaikat akan mengampuni dosa mayit. Ya, ini. Makanya jangan heran para hadirin ketika tradisi di mana itu, ketika yang meninggal orang kaya, semua diundang, diamplopi. Ada kan Pak? Diamplopi 50.000-an. Kenapa? Mungkin saja husnudzon, mengejar jumlah minimal sholat jenazah 40 orang. Husnudzon. Jangan kemudian begini panjenengan, mentang-mentang soge kabeh diamplopi. Tapi masyarakat juga kudu adil. Kalau yang meninggal yang orang kaya, semua menggeruduk ngumpul sholat. Tapi lah yang meninggal orang miskin, pilih-pilih. Ini enggak adil, ya. Jangan. Para hadirin rahimakumullah. Dari jumhur ulama, ini jarang diterangkan. Dari jumhur ulama dikatakan itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau ada orang yang mengatakan sholat jenazah hukumnya bukan fardu atau wajib, tetapi sunnah kifayah. Artinya kalau ada orang meninggal tanpa satupun mensolati, maka bukan kewajiban hilang dosa, tetapi hilang kesunahannya. Siapa ulama itu yang berpendapat demikian? Ini salah satu ulama, bukan jumhur Maliki, salah satu ulama dari mazhab Maliki yang bernama Imam Al-Asbah Ibnul Faraj rahimahullah, yang wafat tahun 840 Masehi. Beliau mengatakan salah satu ulama dari mazhab Maliki yang menghukumi sholat jenazah adalah sunnah kifayah, bukan fardu kifayah. Jadi kalau ada orang berpendapat sholat jenazah sunnah kifayah, kita pernah ngaji, oh berarti orang itu ikut pemikiran atau pemahaman dari Imam Al-Asbah Ibnul Faraj Al-Maliki. Ya sudah, ya kan. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian apakah sholat jenazah itu berjamaah atau tidak berjamaah? Ya, saya jawab. Jumhur ulama mengatakan, ini dari ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i,
ulama mazhab Hambali, 3 mazhab ini sepakat bahwa sholat jenazah boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan sendirian. Ya, jumhur, mayoritas boleh. Saya ulangi, apakah sholat jenazah itu berjamaah, apakah boleh sendirian? Saya jawab, 3 mazhab itu sepakat. Ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Hambali, ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa sholat jenazah itu boleh berjamaah, boleh sendirian. Ini jumhur ulama. Tetapi dari mazhab Syafi'i mengatakan lebih dianjurkan, anjuran ya, untuk sholat jenazah berjamaah. Paham nggih? Nah ini. Kemudian dari mazhab Maliki itu beda. Ulama mazhab Maliki mengatakan sholat tidak disyariatkan sendirian, tidak boleh. Ini mazhab Maliki, ya. Sebab ulama golongan Malikiyah itu menyamakan sholat jenazah dengan sholat Jum'ah, menyamakan, ya, mirip sholat Jum'ah. Jadi siapa yang sholat jenazah tidak berjamaah, maka harus diulangi dengan berjamaah. Ini pendapat mazhab Maliki, ya, ya biar paham. Isok carane nyolati, yo ngerti ilmunya, begitu loh, biar mantap. Nah, para hadirin rahimakumullah, sholat jenazah ini luar biasa, sebab termasuk ibadah masyru', ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi. Ini unik, Pak. Sebab sholat yang tanpa sujud, sholat yang tanpa ruku', sholat tanpa i'tidal, ya, tanpa duduk, hanya sholat jenazah. Ingat-ingat, ya, ingat-ingat. Pas sampai nanti ngimami sholat jenazah, bingung, moro-moro lali, lupa. Allahu Akbar, ruku, buyar sholat ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa istimewanya? Sholat jenazah itu hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah disyariatkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada sholat jenazah itu hanya ketika pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eman sampai nggak sholat, ikut sholat jenazah. Ini para hadirin, istimewa sekali. Sebab umat sebelum Nabi Muhammad tidak ada sholat jenazah, cuma ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Nah, para rahimakumullah, tadi saya katakan rukun salat jenazah mazhab Syafi'i 7 ya tadi kan. Sama dengan mazhab Hambali ada 7 rukun. Kalau dari mazhab Maliki itu cuma 5 rukun. Membaca Fatihah sama sholawat sunnah. Kemudian yang paling sedikit adalah pendapat dari ulama mazhab Hanafi yang mengatakan rukun sholat jenazah cuma 2. Apa? 4 takbir sama berdiri. Allahu Akbar, menang. Allahu Akbar, menang, diam lagi, kemudian salam. Sah mazhab Hanafi. Lek Syafi'i tidak sah, ya, karena 7 rukun. Ini yang sangat langka sekarang. Orang-orang yang paham tentang perbedaan pendapat antara mazhab ini sekarang langka. Makanya kita bersyukur guru-guru kita sudah menerangkan tentang perbedaan itu
di dalam ibadah sehari-hari. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Kalau itu kita sholat di depan mayat hadir, itu sholat jenazah. Kalau jenazahnya tidak ada, jauh, maka sholat gaib. Ya, sholat gaib. Kalau ada ustadz atau siapapun yang mengatakan sholat gaib tidak disyariatkan, tidak boleh. Saya terangkan. Memang di dalam hukum fikih ada dua pendapat tentang sholat gaib. Yang pertama itu mengatakan disyariatkan, boleh. Ini pendapat jumhur ulama, sholat gaib boleh dan disyariatkan. Bahkan para ulama mengatakan, termasuk ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, itu sepakat bahwa sholat gaib disyariatkan atau diperbolehkan, boleh. Bahkan nyon sewu, salah satu ulama Hambali, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah, yang wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus, dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan bahwa sholat gaib itu boleh lewat sehari, boleh lewat seminggu, bahkan boleh lewat sebulan jikalau kita baru mengetahui. Gitu Pak, boleh. Misalnya seminggu yang lalu ada orang meninggal, kita datang dari luar kota kan, luar kota, kemudian mendengar itu meninggal, boleh, sudah lewat 7 hari. Ini pendapat yang pertama, ya. Bahkan menurut Imam Ibnu Hazmin Adz-Dzahiri, ya, salah satu dari mazhab Dzahiri yang wafat tahun 1064 Masehi, beliau mengatakan boleh sholat gaib ini adalah mayoritas amaliyah ulama salaf. Kalau ada yang mengatakan sholat gaib tidak boleh, maka ayo buka kembali amaliyah dan kitab-kitab fikih ulama salaf, boleh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sholat gaib ada yang mengatakan tidak disyariatkan, tidak boleh. Tapi ini minoritas. Ini pendapat dari sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian dari ulama mazhab Maliki. Sebagian kecil ulama kedua mazhab ini itu tidak membolehkan. Nah, berarti mayoritas ulama mazhab, terutama ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, itu menyatakan sholat gaib boleh dan disyariatkan. Oke? Kita sebagai penganut ulama Syafi'i, maka kita boleh sholat gaib. Para hadirin rahimakumullah, ya itu contoh. Kalau nggak percaya begini para hadirin, dalam kitab-kitab fikih dan sejarah, Nabi pernah sholat gaib ketika sahabat beliau, Raja Habasyah, Raja Ethiopia, itu meninggal dunia Islam. Langsung Nabi mengatakan na'a Rasulullah, Rasul mengumumkan kematian Raja Habasyah. Maka hadis ini mengatakan jikalau ada orang meninggal dan kita mengumumkan kematiannya, boleh, ya. Sebab Nabi mengumumkan kematian Raja Habasyah Ethiopia, kemudian sholat gaib. Ya, ini adalah hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi juga pernah sholat gaib untuk sahabat beliau yang bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu an. Nabi juga pernah sholat gaib untuk sahabat Zaid bin Harisah, juga sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang wafat di perang Mu'tah Jordania, sholat gaib. Hadis sahih semua ini. Jadi kita mengambil riwayat yang mayoritas bahwasanya sholat gaib boleh dilakukan. Oke? Paham ya? Paham. Nah, para hadirin rahimakumullah,
Ya, ini untuk marbot masjid penting ini. Bagaimana hukum sholat jenazah diletakkan di masjid atau musola? Ini harus pahami. Bagaimana hukum sholat jenazah di dalam masjid atau musola? Ya, ada 3 hukum dalam fikih. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah atau boleh, ada yang mengatakan sunnah. Nah, yang memakruhkan sholat jenazah di masjid adalah ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki. Makruh, sama-sama makruh. Tetapi perbedaannya, kalau mazhab Hanafi itu bersifat makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram, dilakukan berdosa. Tetapi mazhab Maliki makruh, tetapi makruh tanzih, dilakukan tetapi tidak berdosa. Sinten niki? Makruh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, yang kedua, sholat jenazah di dalam masjid musola hukumnya mubah atau boleh. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan adalah Imam Hambali atau pendapat mayoritas dari ulama-ulama mazhab Hambali. Ya, boleh. Sebab kenapa? Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi pernah mensolati sahabat Suhaib bin Baydha di dalam Masjid Nabawi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kelompok yang ketiga, hukum sholat jenazah dalam masjid hukumnya sunnah. Ini pendapat sinten? Pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab sinten? Syafi'i. Boleh sunnah dengan catatan tidak mengotori masjid. Makanya sesepuh kita ketika meletakkan keranda mayat ditutup dengan alas, ya, alas, baru ngerti kan? Tutup dengan alas supaya apa? Tidak mengotori masjid. Paham ya? Jadi orang-orang ketika masukkan keranda dalam masjid atau di teras masjid, apa? Kaki keranda dilapisi kardus atau kain. Ini pendapat mazhab Syafi'i, sunnah sholat jenazah di dalam masjid dengan catatan tidak mengotori masjid. Nah, mantap kan, ngoten baru ngerti. Nah, ini ke? Ya, ini baru sunnah. Nah, para hadirin rahimakumullah, penjelasan ini tentang makruh, mubah, sunnah tadi itu dijelaskan detail oleh Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i yang wafat tahun 2015 Masehi dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Dan juga jauh sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ibn Rus Al-Maliki yang wafat tahun 1198 Masehi dari mazhab Maliki dalam kitab Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wes sudah. Jadi abad 1000 sudah dibahas. Ibu, Pak, saat ini tahun pinten? 2021. Kitab Bidayah tadi tahun 1100. Ya, tentang hukum mubah, boleh, sunnah. Berapa jarak tahunnya? 1000 tahun sudah menjelaskan tentang hukum sholat jenazah di dalam masjid. Sudah. Ayo, berbeda pendapat boleh, tetapi saling menghormati. Yang kedua, selama ada ikhtilaf, di dalam usul fikih mengatakan selama ada ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama, maka tidak boleh memaksakan diri yang paling benar. Kalau ustadz itu, ulama itu memahami kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Yes. Ya. Para hadirin rahimakumullah, itu penjelasan.
Kemudian loh, apa pernah Nabi mensolat jenazah di masjid? Pernah. Ada keterangan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah mensolati sahabat Suhail bin Baydha dalam masjid. Lah, kemudian ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ya, itu meninggal dunia. Sebelum meninggal, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini berpesan, yang meninggal tahun 647 Masehi, berpesan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, kalau saya meninggal, sholati saya di Masjid Nabawi. Ini sahabat Nabi. Kemudian orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah belajar ke Nabi, ya, mengatakan bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian Aisyah keluar, Ibu Aisyah keluar dari rumahnya mengatakan, "Hei orang-orang, jangan terburu-buru Anda untuk menghukumi bid'ah, sebab itu pernah dilakukan Rasulullah ketika meninggalnya sahabat Suhail bin Baydha." Hadis riwayat sahih Imam Muslim. Jadi orang-orang yang tukang protes, Pak, sudah ada zaman Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Tidak usah kaget. Tidak usah kaget. Oke. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1449 Masehi, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan bahwa di Masjid Nabawi, sebelah timur di Masjid Nabawi itu ada tempat khusus untuk sholat jenazah yang menghadap ke arah makam Baqi. Riwayat sahih. Nah, ya kan? Ini para hadirin rahimakumullah. Ya sudah, masjid boleh dan bahkan sunnah menurut mazhab Syafi'i. Sekarang pertanyaannya, bolehkah sholat jenazah di rumah? Ayo. Jenengan nanti kaget, Nabi pernah sholat di kuburan. Pernah. Gini ceritanya. Ada marbot Masjid Nabawi, perempuan, tukang bersih-bersih masjid, namanya Ummu Mahjan radhiyallahu anha, orang kulit hitam. Sakit. Cek suwe dah atau nih. Itu sakit. Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau ada apa-apa dengan Ummu Mahjan, saya diberitahu. Jadi Nabi itu, Pak, sangat menghormati marbot Masjid Nabawi waktu itu. Tiap hari diperhatikan. Bahkan sakitnya Ummu Mahjan radhiyallahu anha, pesan pada sahabatnya, kalau Ummu Mahjan ini ada apa-apa, saya diberitahu. Ketika malam hari Ummu Mahjan meninggal dunia, kemudian sahabat mendatangi rumah Nabi. Kata Ibu Aisyah, Rasulullah tidur istirahat. Sahabat-sahabat tidak berani bangunkan. Nabi tidur. Kemudian sepakat para sahabat untuk mengubur Ummu Mahjan di malam hari. Berarti mengubur mayit di malam hari boleh. Tegas, ya. Boleh. Asal ada lampunya, Pak. Ya lek ngubur bengi kok lampune ya ngedoke ya apa sampean kan. Kemudian besoknya Nabi ke Nabawi setelah sholat ngumpul sahabat. Tolak Kanjeng Nabi, kok gak ketemu Ummu Mahjan? Tanya, "Hei sahabat, mana Ummu Mahjan kok gak ketok, gak kelihatan?" Para sahabat diam semua. Akhirnya ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, Ummu Mahjan sudah meninggal tadi malam dikuburkan." Merah muka Nabi, wabang raine, ya, marah Kanjeng Nabi. Kenapa kamu semua tidak memberitahu saya? Jangan istirahat Nabi. Oke, antarkan saya ke kuburnya. Diantar oleh para sahabat ke kuburnya. Apa yang dilakukan Rasulullah?
ketika sampai di kubur Ummu Mahjan, Rasul sholat gaib di dekat kubur Ummu Mahjan. Hadis sahih. Ya. Tetapi untuk mengurangi fitnah saat ini lagi, maka ulama-ulama banyak yang menghukumi makruh. Nggih, makruh. Nah, bagaimana di rumah sholat jenazah? Boleh. Sholat jenazah di rumah sendirian berjamaah boleh. Ini ada hadis sahih. Hadis sahih. Ketika sahabat Abu Thalhah Al-Ansari, ya, itu anaknya wafat. Abu Thalhah Al-Ansari ini mendatangi kanjeng Nabi, "Ya Nabi, anak saya meninggal, mohon jenengan sholati." Kemudian Nabi datang ke rumah Abu Thalhah Al-Ansari. Kemudian Nabi sholat jenazah di rumah Abu Thalhah Al-Ansari bersama istri Abu Thalhah Al-Ansari. Berarti dengan hadis ini, perempuan atau ibu-ibu sebenarnya sepakat para ulama boleh ikut sholat jenazah. Boleh. Cuma kelaziman kebiasaan kita gak pantas. Nggih Pak nggih. Gak pantas wedok-wedok melok sholat jenazah. Fikih mengatakan, ulama sepakat, termasuk Imam Nawawi mengatakan perempuan boleh sholat jenazah. Boleh. Boleh. Cuma deretan softnya di belakang laki. Ngoten nggih? Paham nggih? Nah, jadi orang wedok sholat, ojo gak pantas. Lah, ini kan boleh, nggih? Boleh. Para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi saya katakan boleh sholat jenazah di rumah, boleh sholat jenazah di masjid dan musola, dan juga Nabi pernah sholat di kubur Ummu Mahjan. Ya, ini boleh. Nah, para hadirin, cuma begini, kalau sholat jenazah perempuan semua, tidak ada laki-laki, maka dianjurkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan, kalau itu jamaah perempuan semua sholat jenazah, dianjurkan di rumah. Adzan. Wah itu. Ini separuh, Pak. Nggih. Mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.